Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn how to understand the question's meaning. Bagaimana cara kita dapat memahami makna dari pertanyaan. Sebelum membahas soal-soal, mari kita review kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, greeting, yang kedua, parting, yang ketiga, gratitude, yang keempat, apology, yang kelima, self-introduction, yang keenam, family. Tips untuk menghadapi PTS, silahkan kalian tonton kembali video pembelajaran di YouTube yang sudah ada di grup, dan juga kalian bisa baca kembali materi yang ada di LKS. Mari kita bahas contoh soalnya. Yang pertama, when we meet somebody at 8 p.m., we greet him by saying. Untuk pertanyaan ini bermakna, saat kita bertemu seseorang pada jam 8 malam, kita menyapa dia dengan mengatakan titik-titik. Jawabannya, good evening. Karena saat kita menyapa seseorang mulai dari jam 6:01 sore sampai dengan jam 9 malam, kita menggunakan good evening. Ingat, good night hanya digunakan saat tidur. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Sekar berkata, how are you? The suitable completion for the dialogue above is. Jadi, pada situasi ini, saat Sekar berkata, how are you? Kita harus melengkapi jawaban dari Bonai. Kalian bisa lihat di LKS halaman 4. How are you adalah ungkapan formal saat kita menanyakan kabar kepada orang lain. Jadi, Bonai harus merespon sesuai apa yang ditanyakan oleh Sekar. Kalian boleh meresponnya dengan ungkapan-ungkapan yang ada di LKS halaman 4. Misalkan, I'm great, pretty good, thanks, atau ungkapan-ungkapan yang lain. Sesuai dengan respon untuk menjawab pertanyaan kabar mengenai kita. Selanjutnya, nomor 3, I'm sorry is expression of. Kita harus tahu dulu makna dari I'm sorry. I'm sorry berarti maafkan saya. Ungkapan tersebut berarti menunjukkan seseorang saat meminta maaf. Meminta maaf adalah apology. Jadi kalian bisa isi apology untuk nomor 3. Selanjutnya, nomor 4, teacher berkata, good morning class. Student menjawab, sir. The suitable completion for the dialogue above is. Jadi, kalian bisa belajar dari nomor 2 bahwa the suitable completion for the dialogue above is adalah kita harus mengisi kolom yang kosong dengan ungkapan yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang sebelumnya pada pertanyaan tersebut. Saat guru menyapa, selamat pagi anak-anak, otomatis students harus menjawab, selamat pagi pak. Dan untuk mengisi nomor 4, kalian bisa tuliskan, good morning sir. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. What is your favorite food? Apa makanan favoritmu? Kalian bisa lihat di LKS halaman 23. Untuk menjawabnya, kalian bisa menggunakan my favorite food is burger. Misalnya, atau kalian bisa juga menyebutkan makanan favorit kalian menurut kalian sendiri. Untuk mendapatkan nilai yang sempurna, saat ada pertanyaan, what is your favorite food? Maka jawabannya harus, my favorite food is burger. Apabila pertanyaannya, what kind of food do you like? Baru menjawabnya, I like burger. Jadi, burger itu adalah salah satu contoh saja ya. Apabila ada pertanyaan, what is your favorite food? Maka kalian harus jawab sesuai dengan makanan kesukaan kalian masing-masing. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. My father's wife is my. Yang artinya, istri dari ayahku adalah, jawabannya pasti ibuku. Nah, kalian bisa tulis mother untuk menjawab pertanyaan nomor 6. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. The following text is for questions number 7 to
10. Jadi, teks berikut adalah untuk pertanyaan nomor 7 sampai dengan 10. Good morning, my friends. I would like to introduce myself. My name is Seto Pamungkas. You can call me Seto. I come from Bandung. I am 12 years old. I live in Lavender Street, Bandung. My hobby is singing. Nice to meet you. Dari paragraf tersebut, kita tahu yang sedang memperkenalkan dirinya adalah Seto Pamungkas. Kalian bisa panggil dia dengan nama Seto. Dia berasal dari Bandung. Umurnya 12 tahun. Dan dia tinggal di Jalan Lavender, Bandung. Hobinya adalah bernyanyi. Pertanyaan nomor 7, who is he? Siapakah dia? Dia yang dimaksud di sini adalah Seto Pamungkas. Lalu, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan nomor 7? Kita bisa mulai dari he is Seto Pamungkas. Pertanyaan 8, where does he live? Di manakah dia tinggal? Kita bisa menjawabnya, dia tinggal di Jalan Lavender, Bandung. Untuk menjawab nomor 8, kalian bisa tuliskan he lives in Lavender Street, Bandung. Pertanyaan 9, how old is he? Berapakah umurnya? Atau bisa juga berapakah umur dia? Umurnya Seto adalah 12 tahun, 12 years old. Tapi untuk nomor 9, kalian tidak boleh ambil kata di paragraf tersebut. Misalkan, I am 12 years old. Karena pada pertanyaannya kalian bisa lihat yang ditanyakan adalah dianya itu Seto. Jadi menjawabnya kalian bisa menuliskan he is 12 years old. Lanjut ke pertanyaan 10. What is his hobby? Seperti kita tahu tadi, hobi dari Seto adalah bernyanyi. Kita bisa menjawabnya, his hobby is singing. Bukan, my hobby is singing. Karena yang ditanyakan adalah Seto, bukan diri kalian sendiri. Demikian pembahasan soal-soal hari ini. Mudah-mudahan nanti saat PTS kalian bisa mengerjakan dengan baik dan juga mendapat nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.